Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memaparkan tentang materi kelompok kami perihal database management system dan penerapannya dalam keimigrasian. Dengan anggota kelompok Rachel Kalista Kleosa, Raffi Herli Zuliatama, Rimas Waskita Astiti, dan saya sendiri Satrio Bagus Biaksono, Sofi Ria Katerina, Tegar Yuda Wijaya, dan Yudo Aryo Wibowo Mukti Sugiantara. Database. Database, pangkalan data atau basis data, dalam bahasa Inggris database, atau sering pula dieja basis data, adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data, database management system, atau yang biasa disebut DBMS. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Istilah basis data berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Artikel ini mengenai basis data komputer. Catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Selanjutnya, karakteristik database akan dijelaskan oleh rekan Raffi Herli Zuliatama. Kepada rekan Raffi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Setelah saya akan menjelaskan tentang karakteristik database. Data yang sama dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna untuk berbagai kegunaan yang berbeda. Data tidak tergantung pada struktur penyimpanan atau cara membaca data dari program, aplikasi, atau data bersifat transparan terhadap program aplikasi. Data memiliki integritas atau akurasi dan validasi yang terkendali. Database memiliki sifat terbahas dan keadaan fisik data yang dapat menyebabkan database dapat mengembangkan ukurannya. Tapi hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan dipindahkan ke sistem yang lebih besar lagi tanpa menulis ulang aplikasinya. Para pemakai dapat mendefinisikan database dengan menggunakan suatu bahasa, mengizinkan para pemakai untuk menetapkan struktur dan jenis data dan batasan pada definisi data yang disimpan database. Para pemakai dapat memuaskan atau menyimpankan, membaharui, menghapus, dan mendapat kembali data dari database dengan menggunakan suatu bahasa manipulasi data atau DML, menyediakan fasilitas pemeriksaan umum pada data ini, memanggil data dengan bahasa query, menyediakan akses yang dikendalikan database. Selanjutnya, Database Management System atau disebut DMBS. DMBS yakni perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database secara fungsi. Database Management System atau DBMS mempunyai fasilitas mengintegrasikan, terhubung, merekayasa, dan memelihara basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan sesuai struktur tertentu dan disimpan dengan baik. Untuk mendapatkan informasi yang berguna dari kumpulan data, maka diperlukan suatu perangkat lunak untuk memanipulasi data sehingga mendapatkan informasi berguna
Database Management System merupakan software yang digunakan untuk membangun sebuah sistem basis data yang berbasis komputerisasi, membantu dalam pemeliharaan dan pengelolaan kumpulan data dalam jumlah besar, sehingga dengan menggunakan DBMS tidak menimbulkan kekacauan dan dapat digunakan oleh penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Jadi database management system seluruh peralatan komputer database management system dilengkapi dengan bahasa yang bertujuan pada data high life data language yang kerap dimaksud juga untuk bahasa generasi keempat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada rekan Raffi Rizal-Tama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Rimas Waskita Astuti. Kepada rekan Rimas dipersilakan. Siap rekan, saya akan melanjutkan yaitu fungsi database management system. Fungsi database management system dalam perkembangan aplikasi dan sistem penting di dunia sangat banyak. Saat ini, berbagai perusahaan besar baik nasional maupun internasional memanfaatkan database untuk menunjang sistem aplikasinya. Ada banyak DBMS yang sangat populer seperti Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, IBM DBM2, dan masih banyak lagi. Ada 10 fungsi DBMS. Yang pertama, menjaga integritas data. Yang kedua, penyimpanan data atau sebagai data storage management. Yang ketiga, kamus data. Yang keempat, transformasi dan penyajian data. Yang kelima, keamanan data. Yang keenam, memungkinkan akses beberapa user. Yang ketujuh, menyediakan prosedur backup dan recovery. Yang kedelapan, menyediakan bahasa akses dan pemrograman. Yang kesembilan, menyediakan interface untuk komunikasi. Dan yang terakhir, manajemen transaksi. Selanjutnya yaitu komponen database management system. File manager yang mengelola area dalam disk serta susunan data yang digunakan untuk mempresentasikan info yang tersimpan dalam disk. Database manager yang disediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi serta query yang didapatkan ke sistem. Yang ketiga ada query processor yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang bisa dipahami oleh database manager. Yang keempat ada DML precompiler yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam suatu program aplikasi ke pemangin prosedur normal dalam bahasa induk. Yang kelima ada DDL compiler yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel itu lalu disimpan dalam kamus data. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Rimas Waskita Astuti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Rachel Kalista Kleosa. Kepada rekan Rachel dipersilakan. Siap, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Izin melanjutkan presentasi pada hari ini. Keuntungan Database Management System. Penggunaan Database Management System atau DBMS untuk mengelola data memiliki sebagian keuntungan, yakni yang pertama ada kebebasan data serta akses yang efisien. Yang kedua, mereduksi saat pengembangan aplikasi. Yang ketiga, integritas serta keamanan data. Yang keempat, administrasi keseragaman data. Yang kelima, ada akses berbarengan serta perbaikan dari terjadinya crashes atau tabrakan dari sistem serentak. Yang keenam, ada kurangi data redundancy atau data redundancy bisa direduksi atau dikurangi, namun tidak bisa dihilangkan sekalipun atau untuk keperluan keyfill. Yang terakhir, ya, sedikit
Selanjutnya. Siap, bisa dilanjutkan. Siap. Dan selanjutnya kerugian database manajemen sistem beroleh Piranti, lunak, yang dan risk. Di BMS mainframe tetap benar-benar mahal. Database Management System atau di BMS ini berbasis mikro. Biayanya juga meraih sebagian ratus dolar. Bisa melukiskan satu organisasi yang kecil dengan cara berarti memperoleh konfigurasi piranti keras besar. Database Management System atau di BMS itu sendiri kerap membutuhkan kemampuan penyimpanan primer serta sekunder yang semakin besar daripada yang dibutuhkan oleh program aplikasi lain. Juga kemudahan yang dibuat oleh DBMS dalam mengambil info mendorong semakin banyak terminal pengguna yang diikutkan dalam konfigurasi daripada bila sebaliknya. Mempekerjakan serta menjaga staf DBA, Database Management System atau DBMS membutuhkan pengetahuan spesial supaya bisa memakai kekuatan dengan cara penuh. Pengetahuan spesial ini paling baik didapatkan dari pengelola database. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada macam-macam DBMS atau Database Management System. Beberapa software atau perangkat lunak DBMS yang sering digunakan dalam aplikasi program antara lain yang pertama MySQL. Ya, kelebihan dari MySQL itu sendiri antara lain yang pertama adalah free atau bebas di-download. Yang kedua, stabil dan tangguh. Yang ketiga, fleksibel dengan berbagai pemrograman. Yang keempat, security yang baik. Yang kelima, dukungan dari banyak komunitas. Yang selanjutnya, kemudahan manajemen database mendukung transaksi. Dan yang terakhir, perkembangan software yang cukup cepat. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Rachel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Sofi Ria Katrina. Kepada rekan Sofi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator, izin melanjutkan presentasi. Oracle. Oracle adalah Relational Database Management System atau RDBMS untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Oracle Server menyediakan solusi yang efisien dan efektif karena kemampuannya dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat bekerja di lingkungan klien atau server, atau pemrosesan terbesar. Yang kedua, menangani manajemen space dan basis data yang besar. Yang ketiga, mendukung akses data secara simultan. Yang keempat, performansi pemrosesan transaksi yang tinggi. Yang kelima, menjamin ketersediaan yang terkontrol. Dan yang keenam, lingkungan yang terreplikasi. Oracle merupakan DBMS yang paling rumit dan paling mahal di dunia. Namun banyak orang memiliki kesan yang negatif terhadap Oracle. Firebird. Firebird adalah salah satu aplikasi RDBMS atau Relational Database Management System yang bersifat open source. Awalnya adalah perusahaan Borland yang sekitar tahun 2000 mengeluarkan versi beta dari aplikasi database-nya Interbase 6.0 dengan sifat open source. Namun, entah kenapa tiba-tiba Borland tidak lagi mengeluarkan versi Interbase secara open source, justru kembali ke pola komersial software. Tapi pada saat yang bersamaan, programmer-programmer yang tertarik dengan source code Interbase 6.0 tersebut lalu membuat suatu tim untuk mengembangkan source code database ini dan kemudian akhirnya diberi nama Firebird. Firebird juga disebut Firebird SQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. RDBMS ini berjalan baik di Linux, Windows, maupun pada sejumlah platform Unix. Firebird ini diarahkan dan di-maintain oleh Firebird SQL Foundation. Ia merupakan turunan dari Interbase versi open source milik Borland. Karena itulah Interbase dan Firebird sebenarnya mempunyai core yang sama, karena awalnya sama-sama dikembangkan oleh Borland. Microsoft SQL Server 2000. Microsoft SQL Server 2000 adalah perangkat lunak Relational Database Management System atau RDBMS. RDBMS yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Microsoft SQL Server 2000 merupakan produk andalan Microsoft untuk database server. Kemampuannya dalam manajemen data dan kemudahan dalam pengoperasiannya membuat RDBMS ini menjadi pilihan para database administrator. DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak untuk memungkinkan user atau pengguna
untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Sedangkan RDBMS atau Relationship Database Management System merupakan salah satu jenis DBMS yang mendukung adanya relationship atau hubungan antar table. RDBMS adalah perangkat lunak untuk membuat dan mengelola database, sering juga disebut sebagai database engine. Istilah RDBMS, database server software, dan database engine mengacu ke hal yang sama, sedangkan RDBMS bukan database. Beberapa contoh RDBMS diantaranya Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, DB2, dan Microsoft Access. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih rekan Sofi penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Tegar Wijaya. Kepada rekan Tegar dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin melanjutkan. Visual Fox Pro 6.0 pada tahun 1984, Fox Software memperkenalkan FoxBase untuk menyaingi DBase 2 Aston Tate. Pada saat itu FoxBase hanyalah perangkat lunak kecil yang berisi bahasa pemrograman dan mesin pengelola data. Fox Pro memperkenalkan GUI Graphical Unit Interface pada tahun 1989. Fox Pro berkembang menjadi Visual Fox Pro pada tahun 1995. Kemampuan pemrograman prosedural tetap dipertahankan dan dilengkapi dengan pemrograman berorientasi objek. Visual Fox Pro 6.0 dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan produk desktop dan klien atau server lain, dan juga dapat mengembangkan aplikasi yang berbasis web. Dengan adanya Visual Studio, Fox Pro menjadi anggotanya. Sasaran utama Visual Studio adalah menyediakan alat bantu pemrograman dan database untuk mengembangkan perangkat lunak yang memenuhi tuntutan zaman. Model data yang digunakan Visual Fox Pro yaitu model relasional. Model relasional merupakan model yang paling sederhana, sehingga mudah dipahami oleh pengguna, serta merupakan paling populer saat ini. Model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2, yang disebut relasi atau table, dengan masing-masing relasi tersusun atau tupel atau baris dan atribut. Relasi dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan kemubajiran data dan menggunakan kunci tamu untuk berhubungan dengan relasi lain. Selanjutnya, database desktop paradox. Database desktop merupakan suatu program add-ins, yaitu program terpisah yang langsung terdapat pada Borland Delphi. Pada database desktop terdapat beberapa DBMS yang terintegrasi di dalamnya, antara lain Paradox 7, Paradox 4, Visual DBase, Fox Pro, Microsoft SQL, Oracle, Microsoft Access, DB2, dan Interbase. Dari beberapa DBMS tersebut, kita akan memilih salah satu, yaitu Paradox, yang akan dibahas lebih lanjut, khususnya Paradox 7. Dalam Paradox 7 ini, pada satu file database hanya mengizinkan satu tabel. Berbeda dengan DBMS lain yang mengizinkan beberapa tabel pada satu file database seperti pada Microsoft Access. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada rekan Tegar Wijaya. Selanjutnya yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan Yudo Aryo Wibowo Mukti Sugentara. Pada rekan Yudo dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu database manajemen sistem dalam keimigrasian. Database manajemen sistem juga dimanfaatkan dalam urusan kepemerintahan, khususnya keimigrasian. Keimigrasian Indonesia memiliki sistem informasi manajemen keimigrasian atau disingkat SIMKIM. SIMKIM ini dibekali dengan database manajemen sistem, di mana memungkinkan data-data keimigrasian tersimpan secara aman. Database manajemen sistem juga memberikan kemudahan bagi pengaksesan data yang dibutuhkan. Seperti halnya dalam Permen Kumham nomor 44 tahun 2015,
tentang tata cara pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan keimigrasian. Setiap orang yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia wajib melalui tempat pemeriksaan keimigrasian atau TPI. Dalam praktik pemeriksaan, petugas selalu memeriksa daftar cegah dan tangkal atau cekal. Apabila seseorang tersebut terdapat dalam daftar cekal, maka dilarang untuk melintas. Keimigrasian memiliki data-data mengenai orang yang termasuk dalam daftar cekal. Penyimpanan inilah yang menjadi salah satu contoh bahwa keimigrasian turut menggunakan database management system. Kesimpulan dari pemaparan tadi, yaitu sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang mendukung manajemen data dalam jumlah besar. Kemudian tujuan merancang basis data adalah untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya, memudahkan pengertian struktur informasi, serta mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan. Untuk penutup, saya kembalikan kepada moderator. Siap, terima kasih. Terima kasih kepada rekan Yudo. Dengan ini berakhirlah presentasi dari kami tentang Database Management System. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.